Begini ya, yang pengen kami tanyakan ini ya, mungkin dari beliau Kiai dan Gus. Yang pertama, yang masih ada, yang masih mengakar di masyarakat ya, yang masih mengakar masyarakat, itu masih banyak yang bertanya seperti ini. Kenapa sih polemik nasab ini baru dibahas pada saat ini? Dan munculnya ini di saat beliau seorang kiai juga yang ada di Banten, ya tentunya yang sudah tidak asing lagi, ya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang membahas ini. Sedangkan ulama-ulama terdahulu kita, utamanya para sesepuh kita, termasuk mungkin sering disebutkan baik Kiai Hasyim Asy'ari ataupun kiai-kiai seperti yang lain, itu tidak pernah membahas nasab ini. Ini yang pertama. Nah kan yang menjadi pertanyaan masyarakat itu kan lebih alim mana sih antara kiai-kiai terdahulu dengan Kiai Haji Imaduddin yang saat ini membedah atau membuka awal kaitan dengan polemik nasab. Ini yang pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan juga itu ya, di masyarakat kita itu, ngapain sih ngurusin nasab orang? Ngurusin nasib sendiri aja nggak jelas. Ya toh? Ya artinya kan ngurusin nasib lebih dari nasab ya. Iya. Nah padahal di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh mereka sendiri pada halaman ke-13 ya, mereka itu mengutip pernyataan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagaimana bunyinya? Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun ala hadzal nasab syarif ya, wa dhabtuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Seharusnya bagi setiap orang ya, tentunya dari kalangan umat Islam ya, ayyakuna lahu ghiratun, hendaknya mereka itu memiliki kepedulian ala hadzal nasab syarif, atas nasab yang mulia ini, yaitu nasabnya Kanjeng Nabi dan keturunannya. Wa dhabtuhu, dan menelitinya, hatta sehingga la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun, tidak ada satu orang pun yang mengaku-ngaku berintisab kepada baginda Rasulullah atau mengaku sebagai cucunya Rasulullah illa bihaqqin, kecuali dengan membawa kebenaran bukti dan dalil. Gitu loh. Nah, ini mereka tulis sendiri di sini. Lalu kenapa ketika kita mempertanyakan keabsahan nasab mereka, kok ada bantahan ngapain ngurusin nasab orang, sementara nasab kamu itu nggak jelas? Nasab kita nggak jelas nggak jadi ukuran, karena kamu mengaku sebagai zuriyahnya Nabi. Selama kamu mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, atau siapapun yang mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, itu harus diverifikasi kebenarannya. Nggak boleh kita terima berdasarkan husnudzon. Nah, ini pernyataan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mereka kutip di dalam halaman ke-13 buku mereka sendiri, Keabsahan Nasab Ba'alawi. Kan begitu. Nah, monggo Kiai. Ini sudah tentang nasab mereka. Nah, ini tadi pertanyaan tadi ya, Kiai ya. Ya. Kenapa ulama-ulama zaman dulu itu kok tidak ada yang mempermasalahkan nasab mereka, sementara sekarang ini kok tiba-tiba ada orang yang mempermasalahkan nasab mereka? Jadi begini, kalau teman-teman sudah tahu bahwa nasab mereka itu batal dari 5 kaidah yang disebutkan dalam kitab Rasail yang mereka tukil dengan sempurna, sekarang kenapa kok baru muncul sekarang? Nah, sebenarnya ini bukan baru muncul sekarang. Di Indonesia yang hanya baru muncul. Kalau di Arab sana sudah dari dulu banyak yang dibatalkan. Di antaranya pendiri dinasti Fatimiyah sebelumnya mengaku bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Muhammad bin Ismail. Dan itu sampai 3 abad ya? Itu dibatalkan. Awalnya kan Ismailiyah. Kemudian karena dibatalkan, maka mereka mengaku abna Fatimah. Sehingga mereka mendirikan dinasti Fatimiyah. Kemudian juga ada yang dibatalkan, Baitut Tabariyin.
Jadi At-Tabariyin, Ya, Tabari. Imam Tabari termasuknya. Jadi Baitul Tabariyin ini kanu hukama wa kutaba di Makkah. Orang-orang ahli, penulis kitab juga tinggi. Tapi ketika nasabnya batal, ya harus batal walaupun dia ahli. Iya. Jadi ya pongkol nasabnya yang bermasalah yang bernama Abdul Wahid. Abdul Wahid bin Husain. Tidak pernah tercatat dalam kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah bahwa Sayyidina Husain bin Ali itu memiliki putra yang bernama Abdul Wahid. Jadi orang-orang At-Tabariyin menerima kalau memang itu salah dan tidak bermasalah. Gak usah ngiyel kan gitu, kalau memang nggak ada kan gitu. Nah, karena yang di sini ini ngiyel ya, yang bermasalah akhirnya membingungkan umat. Iya. Kemudian menuduh para peneliti ini pemecah belah umat. Seperti kemarin yang terjadi di TV One Iya. dalam acaranya Bang Karni. Kalau memang apa pungkul nasabnya tidak terverifikasi, ya sudah menganggap. Nah, di sini ditulis di buku mereka man hafidha hujjatan ala man lam yahfaz. Jadi lebih didahulukan orang-orang yang menggunakan hujjah dan dalil daripada orang-orang yang tidak berhujjah. Ini di buku mereka. Mereka tulis, tapi mereka ingkari. Karena itu mereka khianati. Jadi ini Bang Junid ya, ibtalun nasab ini bukan hanya terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya. Ini terjadi mulai sejak dahulu, tapi banyak. Sayangnya kita kurang mengkaji ilmu sejarah. Iya. Sehingga kita tahunya ibtalun nasab hanya sekarang. Kalau kita kembali kepada sejarah, ya banyak yang juga dibatalkan. Ya artinya kan sebelum-sebelumnya, artinya sebelum kayak Imat ini muncul, ya artinya di negara-negara lain pun sebenarnya sudah ada. Tidak hanya di negara lain. Iya. Di negara kita pun pada tahun 90-an apa 80-an tuh ya. Iya. Awal-awal berdirinya MUI. MUI kan pernah mengatakan bahwasanya habaib itu bukan cucu Nabi. Iya. 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 Hasan Basri ya? Iya kan? Iya. Itu ada itu. Silahkan di cross check itu di berita terdahulu. Iya. Gitu kan? Dan dibela oleh Gus Dur kan? Iya. Nah, maksud saya, walaupun pernyataan MUI itu tidak berdasarkan dalil yang sikoh, ya kan? Tapi maksud saya itu, kenapa sudah pernah ada polemik nasab di tahun 80-90-an itu, kok Ba'alawi ini tidak segera mengurus syahadah isbat nasabnya ke Narkoba Internasional, sehingga terulang lagi sekarang kan polemik nasab itu. Mungkin zaman dulu belum ada medsos, sehingga masyarakat itu kurang bisa memiliki sumber informasi yang valid di dunia Islam yang lain gitu loh. Beda dengan zaman sekarang. Iya. Adanya medsos, ya loh, kemajuan teknologi sehingga kita bisa akses semua kitab-kitab yang memang asing di negara kita. Kita bisa ambil dari negara luar melalui jaringan internet. Toh. Nah, ini yang saya pertanyakan sampai sekarang. Jauh sebelum itu di abad ke-13 ya. Dalam kitab mereka sendiri yang mereka beri nama Al-Istizadah fi Akhbari Sadah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, ya kan? Yang jenengan kemarin tanyakan. Iya. Nah, itu kan beliau mengutip pernyataan dari kitab Al-Haramain. Iya, benar. Bahwasanya ada Syarif Aun Ar-Rafiq di zaman itu, penguasa Hijaz, yang membatalkan nasab mereka dan melarang masyarakat sekitar untuk menggelari mereka baik secara formal maupun non formal, ya, melarang untuk menggelari mereka dengan gelar Sayyid dan Syarif. Nah, kenapa di saat itu mereka tidak melawan? Dengan cara apa? Dengan cara ilmiah dan berargumentasi supaya mendapatkan syahadah isbat nasab, sehingga terulang kembali hal yang demikian itu di tahun sekarang ini 80-90. Ya, dan sekarang terulang lagi gitu loh. Artinya apa? Ini sudah jelas secara logika keilmuan bahwasanya nasab mereka itu memang tidak bisa dinaikkan ke Narkoba karena pasti tertolak. Dan buktinya tahun 2010 As-Suyuful Mujriyah menolak mereka.
Dengan jelas itu. Bahkan redaksinya itu seperti yang ditulis oleh Kiai Ja'far di dalam buku bantahan ketidakabsahan nasab Ba'alawi, ya, wa nahnu wa kullu ahli nasab gitu ya. Wa nahnu wa kullu ahli nasab, kami dan semua pakar nasab telah mendeteksi adanya dalil yang memutuskan secara jelas dan sharih bahwasanya mereka tidak bersambung kepada keluarga Al-Alawi Al-Hashimi bagi orang-orang yang mengaku dari kalangan Ba'alawi Hadramah, gitu loh. Kurang lebih begitu, teman-teman. Jadi sudah clear ya, Clear. tentang kiai-kiai sepuh Nusantara. Kenapa dulu tidak ada yang berbicara tentang nasab? Ya karena tidak adanya polemik, sehingga ya mereka sibuk dengan mengajar, mendidik santri, karena tidak ada polemik. Artinya tidak ada urgensinya mereka meneliti. Iya, karena tidak ada polemik waktu itu. Nah, baru Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini membuka pintu Ya. bahwa nasabnya mereka itu tidak tersambung. Nah, ketika kita kembali kepada kaidah jangan nafsu ya, atau jangan dengan amarah atau dengan otot, kita kembali aja ke kaidah ilmu nasab. At-ta'nul mufassar Ya. muqaddamun 'alal itsbat al-mujmal. Nah, di sini. Ya. Jadi pembatalan yang disertai oleh Dalil yang terperinci, maka itu lebih didahulukan kepada isbat yang secara mujmal. Isbatnya Ba'alawi itu secara mujmal karena tidak ada dalilnya. Ya. Kalau pembatalan keiman itu dengan Kuasa. dalil-dalil yang terperinci. Berarti kalau kita jangan kembali ke hawa nafsu kami atau ke hawa nafsu kalian gitu. Ya. Kita kembali kepada kaidah. Kaidah. Jadi mana yang dibenarkan? Jadi benar ke Said Agil Siraj ketika menyampaikan Imaduddin ini membatalkan dengan dalil-dalilnya. Jadi selama Ba'alawi itu tidak menjawab dengan dalil, maka yang benar ya kan gitu. Jadi kan sudah jelas teman-teman ya. Jadi selama Ba'alawi ini tidak bisa dan tidak mampu untuk mendatangkan dalil, maka kalau kita kembali kepada kaidah ilmu nasab, ya yang dibenarkan itu yang lebih didahulukan itu adalah keimat, karena membatalkan dengan dalil-dalil yang terperinci atas nasab mereka yang secara mujmal seperti itu. Ya, baik. Buku mereka tidak mampu menghadirkan dalil sampai sekarang ini. Nah,